Live Report Indonesia Morning Show. Saat ini saya sedang berada di TK Sumbangsi, Jakarta Selatan. Dan saya akan menginfokan kepada Anda tentang kecerdasan multiple atau multiple intelligentsia. Yaitu berbagai kecerdasan yang dapat Anda kembangkan dari anak mulai dari usia dini. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan Kepala Sekolah TK Sumbangsi, yaitu Ibu Verena. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bisa Ibu? Ibu, saya mau nanya-nanya sedikit ya mengenai kecerdasan pada anak. Ibu kan guru juga di sini ya, Bu ya. Nah, Bu di sini kan banyak sekali kecerdasan pada anak ya, Bu ya. Mulai dari motorik, visual juga. Kalau saya boleh tahu di TK ini diajarkannya apa saja ya, Bu ya? Di TK kami ini memang TK pembina. TK kami ini mengajarkan seluruh kegiatan kecerdasan anak dari umur 2 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, anak-anak kami di sini semua sudah bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berarti, kecerdasan motorik halus, motorik kasar, natural, logik, sama dia juga bisa menahan emosi, pengendalian emosi anak. Emosi itu kadang-kadang anak itu keluar dengan sendirinya, terkadang dia dipengaruhi oleh gambar-gambar, dia membaca, segala macam itu akan keluar seperti dia menangis, dia tertawa, dia senang, itu ungkapan dari hati anak-anak itu. Kecerdasan ini perlu juga untuk anak-anak seperti gerakan menari. Menari, ada juga melukis, karena gerakan motorik ini sangat diperlukan untuk anak usia dini. Karena kita memang mendidik anak-anak ini supaya anak itu mampu untuk bermandiri dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Kelenturan tubuh, motorik halus anak dengan tangan, dia belajar menulis, itu penting sekali Mbak. Jadi kita memang sangat dibutuhkan untuk kecerdasan anak di TK Sumbangsi. Nah, tadi kan di situ juga tadi saya sudah melihat ada kegiatan senam ya Bu ya. Senam itu kalau boleh tahu Bu itu melatih kecerdasan apa aja Bu selain motorik juga? Senam itu melatih kecerdasan anak untuk melakukan gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu sangat baik sekali untuk anak itu bergerak. Jadi ada emosinya, ada anak itu terlihat gerakannya membaik atau tidak, gerakan tubuhnya itu akan lentur untuk anak-anak itu olahraga. Jadi anak itu fresh Mbak. Jadi karena anak-anak itu baru datang dari sekolah kan dia emosi karena dia capek, dia jalan, dia masuk, dia melihat di perjalanannya. Sekarang kita adakan kayak ekspresi wajah dia jadi senang kalau dia mengadakan senam. Seperti itu. Lalu kalau untuk mengajar seperti membaca atau menulis seperti itu Bu, itu sudah bisa dilakukan belum sih Bu untuk anak usia dini Bu, untuk anak TK misalkan? Kalau untuk anak TK itu kami ajarkan membaca di kelas kelompok B. Kelompok B itu sangat membutuhkan sekali untuk melanjutkan ke SD. Karena di TK kelompok bermain itu belum diajarkan membaca, hanya pengenalan gambar. Kelompok A baru anak itu dikenalkan bacaan yang konkret, misalnya apel seperti itu. Kalau kelompok B baru diuraikan satu persatu huruf. Jadi anak itu mengenalkan dari huruf, suku kata. Berarti satu persatu ya Bu ya. Lalu kalau dari musik Bu, untuk sensorik itu sendiri Bu bagaimana Bu? Ya, sensorik itu musik itu untuk pendengaran dia luar biasa karena dengan musik dia akan enjoy, akan enak untuk membawakan pribadian dia. Dia bisa melakukan gerakan ritmik, dapat melakukan gerakan bersiul, bernyanyi seperti itu. Oh, berarti bukan hanya saja motorik dan visual ya Bu ya, tapi juga dari musik, dari gerakan ya Bu. Lalu kalau untuk sopan santun seperti itu Bu, bagaimana cara mengajarkannya Bu? Dari awal masuk kami mengajarkan anak-anak itu untuk bersalaman, untuk pengenalan diri dengan teman-teman. Karena anak-anak itu satu persatu kadang-kadang lupa dengan nama temannya. Jadi awal dia harus bersalaman dengan gurunya, setelah itu dia bersalaman dengan teman-temannya. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi memang juga bukan hanya dari setiap hari ya Bu. Dimulai dari sekolah lalu ke rumah ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas infonya. Iya Bu, selamat mengajar kembali ya Bu. Nah itu dia tadi penjelasan dari Ibu Verena mengenai kecerdasan multiple pada anak usia dini. Dan sekarang saya akan kembali ke rekan-rekan saya, Adrian, Marisa, dan juga Zivana di studio. Baik, terima kasih banyak Wulan Juliani atas laporannya. Itu dia yang akan menjadi topik perbincangan kita kali ini ya. Bagaimana sih merangsang kecerdasan anak? Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah merangsang kecerdasan anak itu artinya apa sebetulnya? Dan apakah memang bisa dirangsang? Ataukah memang itu sudah memang bawaan dari gen orang tuanya? Dan juga umur berapa yang pas? Kadang-kadang kan kasihan juga ada anak-anak kecil yang masih terlalu kecil tapi udah dipaksa untuk les. Nah, apakah itu bijak? Ditanyakan langsung kepada pakarnya. Betul sekali. Jadi merangsang kecerdasan anak ini ada baiknya sedini mungkin. Sebuah sekolah khusus bayi bisa menjadi sarana untuk merangsang tumbuh kembang anak. Berikut liputannya.
Bermain tentunya selalu mewarnai dunia anak. Beragam aktivitas bisa dilakukan untuk merangsang kecerdasan anak sejak usia dini. Namun tahukah Anda, ternyata bayi Anda sudah bisa diajak bersekolah sejak usia 6 bulan. Ya, sebuah pusat sekolah Prateka yang ada di Jakarta Barat ini menyediakan program sekolah khusus bayi yang dinamakan Baby Gyms. Muridnya adalah bayi-bayi usia 6 bulan hingga 2 tahun. Lucu-lucu ya mereka? Lalu, belajar apa ya bayi-bayi ini? Kelas Baby Gyms ini diadakan setiap 2 kali dalam seminggu. Tujuannya adalah merangsang motorik dan sensorik anak sejak dini. Sekolah ini juga membentuk karakter anak agar selalu percaya diri dan belajar bersosialisasi sejak dini. Beragam permainan untuk bayi disediakan di sini. Dinamakan Baby Gyms karena permainan ini dibuat untuk melatih fisik sekaligus motorik si bayi. Mereka bisa berlatih berjalan di titian, hingga berlatih loncat-loncatan di trampolin. Tujuannya untuk memperkuat otot-otot kaki si mungil. Juga beragam latihan seperti merolling bayi. Tujuannya untuk mengalirkan darah ke otak sehingga merangsang otak untuk berpikir lebih cemerlang. Aliran darah ke otak juga membantu bayi untuk menangkap sesuatu lebih cepat. Di sini juga ada kelas pijat bayi. Ini tips untuk para ibu bagaimana cara memijit bayi dengan benar. Selain merilekskan bayi, pijat pada bayi juga mampu mengurangi kebiasaan menangis, menaikkan berat badan, membuat bayi mudah tidur, juga mengurangi level stres pada si bayi. Jadi di sini mereka distimulasi atau diajarkan kepada 4 hal. Pertama, mereka mengeksplor diri mereka sendiri, kemudian mereka mengeksplor lingkungannya, hal-hal di sekitar dia. Dia juga belajar berinteraksi dengan anak seusia dia, dan dia belajar berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang lebih orang-orang dewasa di sekitar dia, seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu, dia akan terbiasa, dia akan berani, pastinya dia akan berani untuk mengeksplor, dia berani untuk mencoba, menghilangkan rasa takut, dan tentunya meningkatkan percaya dirinya dia. Menyekolahkan bayi sejak dini menjadi pilihan orang tua yang ingin melatih kemampuan anak-anaknya sejak dini. 1 tahun 2 minggu. Sekolahin Dari umur 8 bulan. Terus gimana sih selama itu perkembangannya? Perkembangannya bagus banget ya, dari cara sensorik, dari motoriknya, cara bertemu banyak orang, dengar musik. Dan maksudnya dengar musik yang keras gitu, anak jadi nggak takut. Jadi menurut saya bermanfaat banget dari usia bayi gitu. Untuk mengikuti sekolah bayi ini, biayanya Rp150.000 untuk sekali kunjungan, atau Rp500.000 untuk sebulan dengan 12 kali kunjungan. 1 kali kelas berdurasi sekitar 1 jam. Frianti Isana, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Ternyata begitu banyak kegiatannya. Tadi ada kegiatan satu yang kalian lihat juga kan, yang bayinya Dijungkir-balikin, dijungkir-jungkir. Oh my God. Tapi ternyata emang kayak gitu caranya ya? Is that okay, Adrian, yang kamu udah yang jadi ayah? Iya, saya juga pernah memasukkan Sharla waktu itu, ada salah satu baby gym juga seperti itu kan. Dan memang itu sama, treatmentnya sama. Jadi mungkin pada saat awal kan anak belum bisa merangkak sendiri, ya kan belum bisa agak memanjat, jadi harus dibantu. Tapi memang saya lihat terkadang karena mereka udah begitu expert, jadi kayak membalik anak kita tuh bukannya dengan enggak, tapi oke, iya Bapak, Ibu, jadi itu anak saya. Itu bukannya martabak ya Ibu gitu. Saya bilang, oh enggak Pak, kita udah terbiasa kok Pak. Iya, tapi kok kayaknya biasa orang sambil diliatin, ini enggak. Dia sambil menjelaskan informasi. Tapi kamu harus percaya saja Adrian, sama mereka. Iya. Mereka udah tiap hari melakukan itu. Ya, seperti kalau kita lihat tadi, memang orang tua di usia-usia tersebut itu masih dilibatkan. Jadi kehadiran, jadi ada bonding juga antara kita, si anak dan juga gurunya, pendampingnya itu. Iya, jadi anak pas pulang itu pas ngeliat mama papanya nggak yang, tante, oh gitu kan, ya kan? Kan karena mungkin ada anak kecil yang nggak mau juga dipegang orang lain kan, maunya betul. sama mamanya sama papanya gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mencerdaskan tumbuh kembang otak anak di usia dini? Tentunya saat lagi kita akan berbincang dengan dokter spesialis anak, yaitu Dr. Elina Waiman. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.
Ya, seperti janji saya tadi bahwa sekarang ini kita telah bersama dengan Dr. Elina Waiman, dokter spesialis anak. Dan tentunya, nah ini bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan ingin bertanya langsung seputar hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya mencerdaskan otak bayi Anda, silakan menghubungi kami di 29546188 untuk Anda yang berada di Jakarta. Dan khusus untuk Anda yang berada di luar Jakarta, silakan menghubungi 021 2954 6189. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di Indonesia Morning Show. Ya, Dok, sama-sama. itu sebenarnya dimaksud dengan merangsang kecerdasan anak itu seperti apa? Merangsang kecerdasan anak maksudnya adalah memberikan stimulasi kepada anak tentunya sesuai dengan kelompok usianya ya, untuk mencapai potensi yang semaksimal mungkin sesuai dengan genetik dari anak tersebut. Tadi dokter mengatakan sesuai kelompok usia. Nah, usia paling muda bagi orang tua atau siapapun itu untuk merangsang kecerdasan anak itu umur berapa? Oke. Sebenarnya untuk upaya merangsang kecerdasan anak, kita mulai dari sejak dalam kandungan. Oh ya? Iya. Stimulasi dilakukan sedini mungkin, tapi tentunya sesuai tahapan perkembangan anak. Oke. Jadi tentunya misalnya anak baru umur 2 bulan tidak kita rangsang untuk merangkak seperti itu, tapi selalu sesuai dengan tahapan kemampuan yang harus dicapai untuk kelompok usia tersebut. Kalau yang masih di dalam kandungan, merangsangnya seperti apa? Dari usia dalam kandungan, kita bisa mulai dengan mengelus-ngelus perut ibu, kemudian mengajak berbicara, mengajak bernyanyi, seperti itu. Jadi anak itu sudah mendengar pada saat di dalam kandungan? Sudah mendengar sejak dari dalam kandungan. Oke, kalau misalnya kategori usia kedua, tadi kan dalam kandungan, udah gitu ada usia, istilahnya usia 0 sampai berapa? Biasanya kita bagi per 3 bulan ya, seperti 0 sampai 3 bulan, itu kemampuan anak biasanya kalau 0 bulan, anak mulai senyum sosial sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita ajak bicara, anaknya biasanya mulai berespon dengan tersenyum. Itu pertama kali usia 6 minggu. Gitu. Nah, setelah umur 3 bulan, kemampuan anak bertambah luas. Jadi anak biasanya mulai bisa miring-miring sampai tengkurap. Dan kalau ditengkurapkan, dia biasa mulai bisa angkat kepalanya. Awalnya 45 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, nanti di umur 5 bulan anak sudah bisa tengkurap bolak-balik. Kemudian nanti umur 6 bulan kemampuan anak biasanya kita bisa dudukan anaknya. Udah duduk dan mantap. Kemudian anak juga mulai mengambil mainan-mainannya dengan meraup dengan tangannya. Kalau kita deketin mainan bisa memegang mainannya tersebut. Lebih besar lagi umur 8 sampai 9 bulan anak sudah bisa duduk sendiri, udah bisa merangkak, mengambil benda-benda kecil dengan jarinya. Dan umur 9 sampai 12 bulan mulai bisa minum sendiri dengan gelas, udah mulai bisa belajar berdiri dan berjalan seperti itu. Nah, jadi tahapan-tahapan perkembangan anak itu ada usia-usianya. Itu yang penting diketahui oleh orang tua. Kalau misalnya orang tua memberikan rangsangan sedini mungkin justru bisa berbahaya terhadap kemampuan anak karena dia belum kuat untuk itu. Maksudnya rangsangan dalam bentuk apa nih? Misalnya anak umur 4 bulan kita rangsang untuk duduk, itu kan belum sesuai umurnya, itu tidak boleh. Tapi kalau anak umur 6 bulan terus kita biarkan berkembang sendiri tapi tidak kita latih, itu juga tidak boleh. Misalnya 6 bulan harus sudah bisa duduk, terus kita biarkan dia hanya berguling-guling terus-terusan, nah itu tidak benar juga. Jadi kita harus stimulasi anak sesuai kemampuan dia berdasarkan umur-umur tertentu. Kalau kita sebut sebagai milestone perkembangan anak. Oke, kalau misalnya ada hubungannya dengan kecerdasan otak anak itu, apa kegiatan yang orang tua bisa lakukan? Jadi kecerdasan yang tadi saya jelaskan ya, kecerdasan itu dari bayi itu kita mulai rangsang dari yang namanya motorik kasar, itu gerakan kasar, motorik halus, gerakan halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi ini 4 bidang utama yang harus difokuskan dalam merangsang stimulasi bayi. Dari umur 0 sampai umur 1 tahun? Jadi gini, kalau otak anak paling besar berkembang pesat sekali itu sampai umur 2 tahun. Itu 80% perkembangan sudah tercapai sampai umur 2 tahun. Setelah itu berkembang lebih lambat. 90% itu pada umur 5 tahun. Setelah itu sisanya. Itu jadi perkembangan utama itu pada 2 tahun pertama itu yang mesti kita maksimalkan. Jadi pengaruhnya nutrisi juga sangat berperan ya dok ya untuk merangsang kecerdasan anak. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang sangat penting untuk merangsang perkembangan anak. Yang pertama
yang tidak bisa kita pungkiri dan memegang peranan paling besar yaitu genetik. Genetik. Ya, sekitar 50-80% itu faktor genetik. Kalau kedua orang tuanya pintar, anaknya kemungkinan besar pintar ya. Oh gitu dong. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke. Yang kedua dari luar ya, stimulasi. Yang kedua yang paling penting adalah kebutuhan biologis anak. Yang salah satunya tadi makanan atau nutrisi yang baik. Yang kedua imunisasi. Imunisasi jadi anak terhindar dari berbagai macam penyakit berat. Iya. Yang ketiga kesehatan. Jadi kalau anak muda sakit segera dibawa ke dokter sehingga tidak sampai menjadi sakit kronik. Iya. Yang keempat adalah pakaian dan rumah yang layak. Ini kebutuhan biologis anak harus dipenuhi. Kalau anak yang sehat baru bisa menjadi anak yang pintar. Kalau modal dasarnya anak sakit, itu akan sulit berkembang sulit untuk mempertahankan atau mencapai kecerdasan yang maksimal. Oke, nah sekarang yang mungkin, ketiga, masih ada dua faktor ada lagi lagi sebenarnya. Oke, Yang baik. ketiga adalah stimulasi yang tadi saya jelaskan lebih awal ya, merangsang anak sesuai dengan kelompok usianya. Iya. Dan yang keempat yang paling penting itu kasih sayang. Oh. Ini sering disepelekan ya. Memang kasusnya selama ini yang dokter sering temui itu seperti apa sih? Yang tadi dokter mengatakan ini sering disepelekan, kasus konkretnya seperti apa? Iya, jadi apalagi orang tua zaman sekarang ya khususnya seringkali kerja dari pagi sampai malam ya, anaknya ditinggal dengan pengasuh gitu. Dia orang tua berpikir dia akan berusaha memenuhi kebutuhan anaknya perlu apa dikasih ya, perlu pakaian yang bagus dikasih, mau les ini dikasih, tapi anaknya ditinggal dengan pengasuh. Nah, padahal kebutuhan emosional anak dengan orang tua itu sangat penting untuk perkembangan kecerdasan. Kalau mau dijelaskan secara ilmiah ada penjelasannya. Silakan dokter, saya penasaran juga. Tapi mungkin sebelum dokter menjelaskan secara ilmiah, tahan dulu ya dok ya, ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita. Ini ada Ibu Sarina dari Tangerang yang ingin bertanya langsung. Silakan Ibu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu dokter saya mau tanya, ini kan dibicarakan mengenai pelatihan anak-anak ke usia dini ya. Itu kan seharusnya lebih baik dilatih di rumah bersama orang tua. Aplikasi untuk menjelaskan kepada orang tua sebelum mereka memiliki anak atau pada waktu mereka sekarang sudah mempunyai anak, apa ya, maksudnya pelatihan kepada orang tuanya. Jadi mereka juga mengerti bahwa mereka harus melatih anak-anak mereka pada usia dini. Oke, baik Ibu Sarina, itu saja? Untuk sementara itu, ini kan tadi baru dibahas pada usia sampai di bawah 2 tahun. Bagaimana untuk anak yang di atas 2 tahun? Apakah kita sampai perlu membawa ke kelompok bermain, ataukah kita masih tetap bisa memberikan pelatihan sendiri di rumah? Oke, baik. Silakan dokter. Oke, terima kasih Terima kasih, Ibu. selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Jadi untuk anak di atas 2 tahun tentunya kita juga bisa melatih anak di rumah. Tidak perlu, tidak diharuskan atau diwajibkan untuk menyekolahkan anak pada usia 2 tahun. Yang penting adalah orang tua bisa memberikan stimulasi yang terus-menerus. Misalnya anak 2 tahun biasanya kemampuannya adalah dia aktif bergerak ya, pengen melihat ini itu segala satunya ingin tahu. Nah, itu orang tua harus menjelaskan misalnya apa segala sesuatu yang dilihat anak, bagaimana bola bisa ditendang, dilempar gitu, diajak bermain semaksimal mungkin. Jadi kalau kelompok bermain memang ada keunggulannya, yaitu anak bisa bersosialisasi dengan orang-orang anak-anak seusianya, bisa belajar berinteraksi gitu. Tapi bukan berarti hal itu tidak bisa didapatkan di rumah gitu. Kalau misalnya berbicara juga dokter, maksudnya tadi kan dokter mengatakan harus dijelaskan begitu ya. Karena seringkali dokter, apalagi ada beberapa orang tua begitu ya di negara timur seperti Indonesia, jika anak bertanya itu seringkali tidak dijawab secara logis begitu. Nah, pendapat dokter tentang ini? Nah, itu benar sekali ya. Jadi kita memang sebenarnya anak itu dari usia yang paling kecil harus kita ajarkan hal yang sebenarnya. Tidak boleh ditutup-tutupi atau apalagi dijawab tidak nyambung sama sekali, itu tidak boleh. Jadi usahakanlah menjawab setiap pertanyaan anak dengan benar, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sederhanakan. Contohnya gimana dokter? Ya, misalnya orang bertanya, kenapa sih ini anak perempuan itu sama nggak sih mama sama anak laki-laki? Kenapa sih ada laki-laki dan perempuan gitu? Atau kenapa sih bisa punya anak gitu? Itu kan difficult paling sering question. Ya.
Iya, kita bisa menjelaskan bahwa memang ada yang namanya laki-laki, ada namanya perempuan gitu. Nah, yang pertama kenalin tuh adalah jenis kelamin dulu gitu. Kalau misalnya anak laki-laki, perbedaannya adalah misalnya kita boleh ajak anak laki-laki melihat anak perempuan. Itu perbedaannya di mana? Itu dari awal perbedaan seks itu kita harus jelasin dulu. Oh iya dokter? Iya, dari awal. Mungkin lihat dulu ya usianya 4-5 tahun mungkin kita bisa jelasin ada perbedaan kondisi fisik tubuh gitu. Nah tapi kalau anaknya baru umur 2-3 tahun kan kita bisa jelasin lebih sederhana, misalnya anak laki-laki rambutnya pendek, anak perempuan rambutnya panjang. Jadi dia mulai ada perbedaan dulu, pengenalan perbedaan jenis kelamin seperti itu. Tapi jangan ditutup-tutupin gitu, bahwa sama aja kok laki-laki perempuan gitu-gitu. Dari awal sesuatu yang beda dikatakan beda, sesuatu yang sama dikatakan sama gitu. Oke, dan mungkin terakhir ini Dok bisa dirangkum sedikit tips bagi ibu-ibu di rumah gitu seputar bagaimana caranya merangsang kecerdasan anak. Apalagi dengan karakter anak-anak yang berbeda-beda kan dokter? Iya, jadi gini, kita harus melihat bahwa setiap anak punya potensinya masing-masing ya. Ada anak yang easy child, itu tidak terlalu masalah ya. Kita biarkan dia bermain, dia bisa bermain sendiri. Ada anak yang tipe slow to warm up. Jadi dia harus dipujukin, perlu waktu 5 menit mungkin baru misalnya mau naik untuk misalnya naik ke panggung gitu, atau untuk berinteraksi, berkenalan sama orang baru gitu. Nah itu harus dikenali sama orang tuanya tipe anaknya. Tipe yang ketiga ada anak yang sangat agresif gitu, sangat lincah, tanpa disuruh pun sudah mengerjakan sendiri semuanya. Nah tipe-tipe ini orang tua harus lebih peka, ada yang kita perlu kesabaran yang lebih untuk menghadapi anak yang slow to warm up, ada juga yang kita harus pintar meredam anak untuk anak yang tipe temperamental. Jadi tipsnya adalah satu, selalu stimulasi anak tiap kali ada kesempatan. Jadi jangan anggap anak itu hanya seseorang yang harus kita urus. Kita harus mandikan, harus kita kasih makan, harus kita tidurin, dinina bobokan. Tapi harus kita pikirkan bahwa dia harus kita ajak berbicara, kita ajak bernyanyi, kita ajak pengenalan berbagai macam objek. Anak yang lebih besar kita ajak bercerita, dia bisa menceritakan balik apa yang dia alami satu hari itu. Nah, yang paling penting adalah berilah kasih sayang kepada orang tua. Dengan interaksi yang bagus, dengan tatapan mata, senyuman dari orang tua, peluk dan cium dari orang tua, itu akan merangsang daerah pembelajaran di otak anak untuk lebih berkembang maksimal. Oh gitu? Iya. Jadi semakin kalau misalnya kita berikan kasih sayang, ternyata itu juga sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak. Betul. Iya. There you go. Ini terima kasih sekali karena ini yang tadi yang terakhir tuh penting banget, itu termasuk juga warning buat saya. Jadi banyak sekali orang tua itu kadang pada saat kita tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan anak itu masih sambil melakukan aktivitas lain, sambil asik main telepon, balas apa dan lain sebagainya. Jadi bondingnya atau kedekatan itu tidak benar-benar dirasakan oleh anak ya. Anak itu tidak hanya membutuhkan mungkin sekedar jawaban, tapi kasih sayang itu ya Dok. Iya benar. Terima kasih banyak Dokter Elina. Iya, sama-sama. Sangat membuka mata sekali dan juga membuka hati ya. Yes, pastinya Mar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima Pasti kasih bermanfaat, banyak. Dok. Terima kasih banyak Dokter Elina. Nah setelah jeda komersial berikut kami masih memiliki informasi lainnya, tetaplah di Indonesia Morning Show.